welcome to our channel bersama Mimi Niki dan Wah. Nah, di video kali ini aku akan cerita tentang pengalaman pribadi aku sesuai dengan judulnya, yaitu tips diterima bekerja di perusahaan besar langsung begitu lulus kuliah. Berdasarkan pengalaman pribadi, jadi begitu lulus kuliah ada beberapa perusahaan besar di Jakarta yang memanggil aku untuk memberikan kesempatan bergabung di perusahaan mereka untuk bekerja di sana. Nah, karena aku merasa informasi ini sangat bermanfaat, jadi aku akan berbagi sedikit tips-tips di video kali ini. Karena sesungguhnya ada begitu banyak sekali lowongan pekerjaan, dan percayalah mencari pekerjaan itu tidak sesulit yang kalian bayangkan. Nah, kalian harus pantengin video aku sampai selesai, jangan di skip-skip karena aku akan menginformasikan sedetail-detailnya seperti skill apa aja sih yang harus kalian miliki, persiapan apa aja yang harus kalian atur atau siapkan ketika kalian baru lulus kuliah sampai ketika kalian sudah dipanggil perusahaan, kira-kira tes apa saja yang akan mereka adakan, seperti tes macam-macam tes psikotes apa aja, kemudian tes kemampuan diri, wawancara, berbagai macam wawancara dan tips-tips menjawab pertanyaan saat wawancara, sampai dengan offering salary atau penawaran gaji. Makanya jangan di skip-skip ya, karena informasi ini sangat-sangat bermanfaat. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku ya, supaya aku makin semangat untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat di channel ini. Nah, untuk para fresh graduate dan juga job seeker, yang pertama sekali kalian harus lakukan itu adalah siapkan skill kalian. Tentunya kita perlu mengasah skill yang kita miliki sebaiknya sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Jadi saat kuliah dulu, aku tidak pernah berpikir sedikit pun untuk takut menjadi pengangguran. Jadi ini bukannya sombong ya, tapi ini hanya sedikit untuk memotivasi siapa saja yang menonton video aku kali ini. Percayalah dan yakinlah kalau kita berkualitas, punya skill dan juga percaya diri, dimanapun kita berada, pasti kita akan dicari. Yang terpenting, ingat, dalam mencari pekerjaan itu jangan pernah mengandalkan siapapun selain Tuhan dan diri kamu sendiri. Karena bagi aku pribadi, bekerja dengan bantuan orang lain, bantuan orang dalam, itu nggak baik banget, dan rasanya kayak nggak ada kepuasan dan kebanggaan secara pribadi dalam diri sendiri gitu. Apalagi kalau mau masuk kerja harus bayar dulu alias nyuap. Aku nggak tahu ini beneran ada atau enggak di dunia ini atau cuma cerita mitos doang. Yang jelas, say big no. Jangan pernah lakukan hal itu. Karena logikanya aja, kita itu bekerja untuk mendapatkan uang, bukan malah mengeluarkan uang. Belum lagi kalau udah ngomongin dosanya. Ya udahlah ya, pokoknya itu yang paling penting pengen aku sampaikan. Kalian harus percaya pada diri kalian sendiri, siapkan skill kalian sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan jalur atau jurusan yang kalian pilih. Nah, menjelang kelulusan atau setelah kelulusan, kita harus rajin-rajin nih buat update info. Ikuti akun-akun atau website pencari kerja seperti Jobstreet, JobDB, dan sebagainya. Dan kalian juga jangan lupa untuk membuat akun LinkedIn. Jadi, LinkedIn itu adalah platform profesional yang biasanya digunakan untuk membangun link atau channel di dunia kerja. Biodata kalian, foto profile, terus riwayat pendidikan, prestasi maupun project-project yang pernah kalian tangani seprofesional mungkin. Pokoknya untuk akun medsos kalian ini tuh jangan ngisi yang alay-alay atau aneh-aneh gitu deh. Karena ini benar-benar medsos yang digunakan secara profesional. Jadi LinkedIn ini sangat bermanfaat ya, apalagi di dunia kerja. Dan bahkan sampai saat ini ketika aku sudah memutuskan resign dari pekerjaan aku untuk menjadi full-time mom dan full-time investor, masih aja ada beberapa HRD dari beberapa perusahaan yang menghubungi aku untuk ditawari kesempatan bergabung di perusahaan mereka karena informasi pribadi tentang aku yang mereka terima dari LinkedIn itu. Padahal aku udah lama banget nggak pernah update apapun lagi di LinkedIn. Yang ketiga, selain memanfaatkan platform online, kalian juga sebaiknya mengikuti job fair yang diadakan secara offline. Mungkin biasanya di universitas-universitas itu sering banget diadakan job fair kan. Sebelumnya kalian udah dulu harus membuat CV yang baik secara profesional. Kalian mungkin bisa menyiapkan 2 CV, misalnya yang full berbahasa Indonesia maupun CV yang berbahasa Inggris. Juga harus membawa dokumen-dokumen lainnya sebagai pelengkap untuk nanti di acara job fair. Dan jangan lupa di fotokopi yang banyak, terus kalian gabungin di kayak map-map coklat kayak gitu. Nah, lalu ketika kalian telah berada di job fair, kalian lirik-lirik aja tuh perusahaan mana aja yang kira-kira kalian incar gitu kan, yang sesuai keinginan kalian dan kata hati kalian lah. Dan jangan ragu untuk apply, masukin aja tuh dokumennya. Masalah dipanggil atau nggak dipanggil tuh urusan nanti, pokoknya kalian masukin aja. Dan kalau bisa jangan cuma pilih satu perusahaan, tapi pilihlah beberapa perusahaan. Karena nggak usah menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan mata gitu kan. Nah, selanjutnya kalian tunggu aja informasi selanjutnya. Kalau memang rezeki dan sesuai kriteria, kalian pasti akan dihubungi oleh perusahaan-perusahaan itu untuk mengikuti tes masuk perusahaan tersebut. Nah, anggap aja dari beberapa perusahaan tadi sudah memanggil kalian untuk mengikuti tes. So, aku akan bahas langsung kira-kira tes apa aja sih yang biasanya diadakan perusahaan-perusahaan besar, khususnya di Jakarta, dan mungkin di kota-kota lain juga ya, nggak jauh-jauh beda seperti itu.
Tips yang keempat tadi adalah aku akan sedikit bocorin tes-tes yang biasanya diadakan perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. Sebenarnya tes-tes ini nggak ada yang baku ya urutannya, karena beda perusahaan bisa jadi beda-beda jenis tesnya maupun ketentuannya. Tapi ini secara umumnya aja yang udah pernah aku alami dari pengalaman pribadi aku. Tes yang pertamanya itu biasanya diawali dengan psikotes dasar seperti PAPI test, yaitu PA and Preference Inventory. Tes ini tuh berupa seperti tes tentang kepribadian. Jadi kita akan memilih mana yang lebih cocok dengan kepribadian kita di antara beberapa opsi yang ada di kertas. Kalian jawab saja secara jujur, pilih yang mana paling mendekati dengan kepribadian kalian. Lalu psikotes berikutnya yang biasanya diadakan oleh perusahaan itu adalah tes Kraepelin atau Pauli test. Nah, ini sering juga disebut dengan tes koran. Kenapa disebut dengan tes koran? Karena kita akan diberikan kertas yang gede banget seperti ukuran koran yang penuh dengan angka-angka. Cara mengerjakan tes ini adalah dengan menjumlahkan dua angka vertikal urut dari bawah ke atas dan hasilnya ditulis persis di samping angka yang telah dijumlahkan. Bila hasil penjumlahan terdapat bilangan angka 2 digit, maka bilangan yang ditulis cukup digit terakhirnya saja. Pengerjaannya harus dikerjakan secara cepat sekali dengan instruksi pindah kolom setiap beberapa detik dari pengawasnya. Bayangkan saat mengerjakan tes ini gimana pegelnya tangan kita, karena kita tuh kayak ngejumlahin dengan cepat banget terus pindah gitu. Pengawasnya pasti ngomong kayak gitu setiap beberapa detik dan angkanya tuh banyak banget. Jadi kalau di film-film ibaratnya itu di depan mata kita itu banyak angka bertebang-tebangan, di kepala kita itu angka-angka kayak gitu. Pokoknya bisa bikin kita itu kelelahan banget mengerjakan tes ini walaupun terlihat sangat mudah. Nah, tahu nggak sih sebenarnya ada tips dan trik khusus dalam mengerjakan tes ini? Mau aku kasih bocorannya nggak? Nggak usah nih. Sebenarnya tes ini tidak harus dikerjakan sampai habis ke atas. Jadi kalau yang nggak tahu tips ini, pasti di awal-awal mereka tuh fokus ngerjain kolom 1 sampai capek banget. Sampai nanti mereka mengerjakan kolom-kolom berikutnya tuh udah capek duluan kayak gitu. Karena tadi mereka bener-bener fokus pengen nyelesain sampai ke atas. Padahal nggak kayak gitu, Ferguson. Prinsipnya yang akan dilihat adalah konsistensi pengerjaan kita dalam setiap kolom. Maksudnya apa sih? Kalau bisa, jawaban kita itu membuat kurva yang stabil gitu. Jadi kita kira-kira aja, kita tuh sanggupnya nggak capek itu sampai berapa sih? Nanti langsung aja lanjut ke kolom berikutnya, nggak usah sampai diterusin ke atas. Yang penting stabil nanti hasilnya. Atau kalau malah kurvanya menaik, itu malah lebih bagus kalau kalian bisa. Yang penting jangan sampai kalian semangat di awal, lalu nanti di akhir-akhir kalian udah capek, akhirnya kurvanya menurun. Kalau nggak banyak berlatih, memang akan sulit menciptakan konsistensi bentuk kurva tadi itu. Karena biasanya di tengah tes, para peserta itu akan merasa bosan dan juga staminanya akan menurun. Karena capek sekali ngerjain penjumlahan yang sangat cepat dengan angka-angka sebanyak itu. Aku sampai ngedenger dulu ada yang tes barengan aku, dia tuh nulis sambil ngoceh-ngoceh gitu. Ya ampun, saking banyaknya nih angka, gue sampai lupa 2 tambah 2 itu berapa, katanya gitu. Dia pokoknya sambil ngoceh-ngoceh gitu, saking mungkin udah bosan dan capek dan jenuhnya. Stamina akan menurun karena menggebu-gebu di awal, namun kecapean di akhir. Karena angka-angka yang begitu banyak dan waktu pengerjaannya yang sangat singkat dan cepat sekali. So, tipsnya kalian jangan ragu-ragu untuk berlatih melakukan tes Kraepelin-Pauli ini. Kalian bisa lihat mungkin contoh-contoh soalnya di Google, terus kalian latihan aja untuk mendapatkan konsistensi menjumlahkan angka-angka tadi itu. Yang penting kalian ingat kurvanya jangan sampai menurun, stabil atau kalau bisa naik. Kenapa sih tes ini perlu dilakukan? Jadi sebenarnya tujuan dari tes ini tuh ada maksud tertentunya loh. Tes ini tuh digunakan sebagai alat referensi atau bahan pembanding saat wawancara untuk pertanyaan wawancara atau interview seperti apakah Anda dapat bekerja di bawah tekanan? Tidak kata Isa. Bagaimana cara Anda menangani konflik yang terjadi? Ceritakan tentang situasi di mana pekerjaan Anda dikritik oleh orang lain. Sejauh apa Anda dapat menangani perubahan? Tipe orang seperti apa yang membuat Anda merasa kesulitan untuk bekerja sama? Selain tes psikotes, biasanya juga ada tes sesuai dengan skill maupun job position yang sedang kita lamar. Contohnya nih, karena job position saya di IT, jadi saya ini anak IT ya, maka ada tes tambahan lagi seperti tes programming, IT logic, terus binary system atau bilangan biner, terus Java programming maupun bahasa-bahasa pemrograman lainnya, query database maupun hal-hal lainnya yang menyangkut tentang IT dan programming. So, kalian harus mempersiapkan skill kalian sesuai dengan jurusan ataupun job position yang sedang kalian apply atau lamar gitu. Itu tadi tips yang kelima, dan tips yang keenam adalah yang terpenting, yaitu interview dan wawancara. Jadi interview atau wawancara ini tuh biasanya terbagi menjadi 3. Ada interview HRD, interview user, dan interview direksi.
Biasanya di antara interview itu, yang pertama sekali itu diawali dengan interview HRD. Interview HRD itu ya pertanyaan-pertanyaan standar dan sederhana aja. Seperti biasanya mereka akan menanyakan, tell me about yourself. Kalian ceritakan diri kalian sebaik dan seprofesional mungkin. Tapi nggak perlu curhat tentang hal-hal yang nggak penting ya. Biasanya HRD juga mungkin menanyakan tentang keluarga, tentang kuliah, tentang prestasi-prestasi yang pernah kalian raih. Hal-hal tersulit apa saja yang pernah kalian alami dalam hidup kalian dan bagaimana kalian mengatasinya. Kemudian mungkin mereka bisa bertanya juga seperti, apakah kamu bersedia ditempatkan di cabang kantor ini, misalnya cabang luar negeri, begitu. Apakah kamu bersedia untuk bekerja lembur? Pernah nggak sih kalian terlibat dalam project seperti itu? Kalian ceritakan saja dan jawab sejujurnya. Dan jawabnya tetap santai, lancar. Jadi hindarin banget kata-kata kayak gitu. Pokoknya kalian tuh kalau bisa sih di rumah udah berlatih ya. Kalian nanya sendiri, jawab sendiri di depan cermin, berlatih ngomong atau di depan kamera seperti ini supaya mengasah kemampuan berbicara kalian supaya lebih lancar. Kayak gitu, public speakingnya diperbaiki, diasah terus. Terus saat menjawab, jangan lupa untuk eye contact, tatap mata lawan bicara kalian. Jangan menunduk atau melihat hal-hal yang lain kayak gitu, itu nggak sopan. Dan tangan kalian ini, sopan. iya dong. Dan Dan tangan kalian ini saat menjawab jangan berada di bawah meja. Kalian itu menunjukkan ketidakpercayaan dan itu sangat tidak bagus dinilai oleh HRD ya. Kalau bisa tangan kalian ada di atas meja, menggambarkan kalian tuh percaya diri dengan jawaban kalian. Kalau kalian sembari menggerak-gerakkan tangan juga tidak masalah. Untuk interview HRD, kalau misalnya ada pertanyaan dari HRD seperti sebutkan kekurangan yang ada dalam diri kalian atau yang kalian miliki, kalian jawabnya jangan lantas langsung kalian menjelek-jelekkan diri kalian atau langsung underestimate, apalagi kalau sampai curhat. Jawab jujur namun tetap profesional dan jangan sampai menjatuhkan diri kalian. Walaupun ini ditanya tentang kekurangan, kalian malah bisa menunjukkan sisi positif atau kelebihan kalian di kekurangan yang kalian miliki. Contohnya gimana? Contoh misalnya nih, kekurangan saya adalah seorang yang perfeksionis. Jadi segalanya harus terlihat teratur, sempurna, tertata, pokoknya nggak mau ada yang berantakan. Jadi terkadang hal seperti ini tuh cukup merepotkan saya dan bisa membuat saya tidur larut jadinya. Walaupun begitu, entah kenapa saya merasa puas ketika segala sesuatunya berjalan lancar dengan baik sesuai dengan rencana saya. Walaupun saya mungkin harus mengorbankan beberapa waktu saya. Cie, merendah untuk meroket. roket. Selanjutnya aku akan ngebahas interview user. Jadi interview user itu adalah, user itu maksudnya seperti atasan atau bos di tempat kerja kita nanti di job posisi yang sedang kita lamar. Nah, biasanya kita tidak hanya menemui satu user saja, bisa 2, 3, atau bahkan lebih ya, tergantung perusahaan, kebijakan perusahaannya. Ini ada bunga kadal deh. Oh iya. Karena ini langsung atasan kita nanti yang akan mewawancarai, jadi pertanyaannya biasanya lebih bersifat teknikal. Kalau si HRD tadi kan lebih kayak kekeluargaan, lebih tentang diri kita gitu. Nah, ini lebih ke teknikal, lebih ke skill set kita. Mungkin nanti akan ada pembicaraan tentang project-project yang mungkin akan kita handle kelak kalau kita diterima bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, ya lebih serius lah ini wawancaranya. Nah, kalau user bertanya, jawablah dengan percaya diri. Kalau bisa kalian jangan pernah menjawab pertanyaan dari user itu dengan jawaban saya tidak tahu. Walaupun misalnya kalian belum tahu atau memang tidak tahu, lebih baik kalian jawab begini saja nih, aku saranin. Saya akan mempelajarinya lebih dalam lagi nanti. Kalau misalnya dia jawab, apa kamu yakin bisa? Ya tentu saja, I'm a fast learner. Cie, alibi. Tapi ya, walaupun kalian jawab gitu bukan berarti bohong dong. Kalian harus berusaha nanti ketika sudah bekerja di sana untuk mengembangkan diri kalian, benar-benar belajar sesuai dengan yang kalian bilang tadi, fast learner, pembelajar yang cepat. Jadi bukan berarti kalian udah kerja langsung santai-santai, tetap harus belajar, tingkatin skill kalian sesuai dengan janji-janji manis kalian di depan user. Kalau kalian diberikan kesempatan bertanya sama user, jangan ragu untuk bertanya. Kalian bisa bertanya apa saja yang kalian inginkan sih, tapi lebih baik kalian menanyakan hal-hal yang menyangkut pekerjaan kalian agar terlihat profesional. Seperti contohnya kalian bisa menanyakan bagaimana mengenai job desk tentang posisi yang saat ini sedang saya apply. Atau kalian juga bisa menanyakan bagaimana jenjang karir saya di perusahaan ini ketika nanti saya sudah diterima bekerja di sini. Sah-sah saja kalau kalian bertanya seperti itu, namun hindari banget pertanyaan-pertanyaan tentang gaji. Karena offering salary atau penawaran gaji itu nanti ada sesinya sendiri, jadi jangan kalian tanyain di sesi user ini, kayak gak sopan gitu. Kenapa gak sopan? Karena pantang. Nah, yang terakhir wawancara direksi. Biasanya kalau kalian udah lulus di tahapan HRD user, kalian akan diwawancarain oleh direksi. Direksi ini biasanya pimpinan tertinggi perusahaan atau sejajar atau setara dengan direktur-direkturnya gitulah. Wawancara ini biasanya bersifat formalitas. Karena biasanya kalau kalian sudah berada di tahap ini, besar kemungkinan kalian sudah akan diterima oleh perusahaan itu. Jadi pertanyaannya juga biasanya lebih santai dan kekeluargaan, walaupun yang wawancara langsung petingginya.
kalian jangan grogi ya. Rugi ya. Oh ya, jangan lupa di setiap interview maupun tes-tes yang diadakan perusahaan, kalian harus berpenampilan yang rapi, pakai pakaian yang rapi, kayak gitu. Kalau dalam wawancara direksi ini ada pertanyaan seperti sampai kapan kalian mau bekerja di perusahaan ini, kalian nggak perlu jawab dengan janji surga atau kata-kata ngegombal supaya terlihat manis, supaya diterima. Nggak perlu jawab saya akan bekerja selama-lamanya di perusahaan ini bapak. Bapak, Jangan gitu ya. Bapak Jangan gitu ya, aneh tahu. itu aneh tahu. Nggak suka gue. Jawab saja dengan jujur, tapi tetap profesional. Contohnya gimana? Gini, saya akan tetap bekerja di perusahaan ini selama saya masih bisa mendedikasikan ilmu saya dan perusahaan ini masih membutuhkan saya. Ketika saya masih bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan ini dan perusahaan juga bisa memberikan keuntungan untuk saya, maka saya akan tetap bertahan bekerja di sini. Tuh kan, kalau sama-sama menguntungkan ya nggak apa-apa bekerja di situ. Tapi kalau udah nggak menguntungkan lagi buat apa ya? Makanya jangan ngegombal. Yang rasional aja lah, rasional tapi tetap profesional gitu. Nah, setelah nanti kalian dinyatakan lulus, dikabarkan lulus oleh HRD, biasanya akan ada tahapan offering salary atau penawaran gaji. Cie, deg-degan ya. Deg-degan ya. Penawaran ini ditawarkan dari pihak perusahaan. Kalau seandainya nanti pihak perusahaan atau HRD-nya yang melempar bola lebih dulu, seperti menanyakan kita maunya digaji berapa nanti di sana, lebih bijak untuk tidak menyebutkan nominal bulat ya, teman-teman. Mainkan kisaran range saja, sekian sampai sekian. Sekian. Sekian itu apa nih? Makanya penting untuk kalian cari info dulu kira-kira kisaran salary atau gaji di posisi yang sedang kalian lamar di perusahaan tersebut, di kota ini, di kota itu, kira-kira berapa sih range gajinya biasanya untuk fresh graduate. Jadi kalian tahu tuh loh tentang gaji atau penghasilan di posisi yang kalian lamar itu. Jadi kalian punya clue, nggak buta-buta amat gitu kalau ditanya kira-kira standarnya berapa gitulah. Atau mungkin lebih bijak kalau kalian melempar balik saja seperti gini contohnya. Sebelumnya boleh tidak saya mengetahui range salary yang ditawarkan oleh perusahaan? Nah, lebih enak kan didengarnya. Misalnya dia jawab nih, kita kira-kira sekian sampai sekian, atau mungkin dia langsung aja nih belak-belakan ngomong, kita gaji sekian ya dengan tunjangan sekian. Biasanya ada tuh perusahaan yang langsung memperinci kita dan setuju nggak kayak gitu, langsung minta respon dari kita. Nah, kalau nantinya kalian setuju dan deal, selamat, kalian telah menemukan pekerjaan pertama kalian. When you still young, work for learn, not for earn. Jadi, waktu baru-baru lulus kuliah itu memang aku punya standar. Aku pengen kerja dulu jadi ini, dan aku pengen salary-nya sekian dan sekian gitu, nggak mau di bawah sekian. Punya standar juga, tapi ya nggak ketinggian juga. Tapi tetap yang di benak aku tuh bukan melulu soal salary atau gaji, karena aku itu pengen belajar dulu, cari pengalaman. Karena memang aku pribadi tidak berkeinginan untuk menjadi karyawan selamanya. Jadi memang aku bekerja untuk belajar saat itu, dan punya link, punya channel, punya teman-teman di pekerjaan yang sesuai dengan jurusan aku gitu. Jadi aku punya banyak kenalan juga. Dan ketika sudah saatnya nanti aku punya banyak pengalaman, aku bisa resign dan mungkin aku bisa mulai berbisnis, atau ya seperti saat ini aku menjadi investor seperti itu. Jadi walaupun jadi bukan masalah gaji atau salary itu segala-galanya ke nomor satu. Itu memang tetap poin yang lumayan penting, memang sudah aku standarkan, tapi bukan menjadi poin utamanya juga gitu. Asalkan sudah lewat standar aku, maka tidak masalah. Walaupun ada salah satu perusahaan yang saat itu sudah menerima, tapi ternyata salary-nya masih di bawah standar yang aku inginkan, ya tidak masalah, aku cari yang lain kayak gitu. Tapi bukan berarti aku terlalu pilih-pilih, enggak. Karena tujuan pertama aku itu adalah learn, not earn. Oke teman-teman semua, sekian aja video yang aku sampaikan malam ini. Udah malam banget guys, ini udah 11:30. Kebiasaan deh kalau buat video malam-malam. Iya nih, anak aku belum tidur, masih kecil, belum begadang ya. Jadi kita tidur ya habis ini. Semoga video kali ini membantu ya buat kalian, khususnya para job seeker, fresh graduate. Semangat! Kalau udah rezeki pasti nggak akan kemana. Jangan lupa untuk selalu berusaha. Dan yang paling penting tuh berdoa guys, libatkan Tuhan di dalamnya. Minta restu dari orang tua kalian. Makasih udah nonton video kita sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita, karena akan ada banyak video-video yang bermanfaat sekali di sini. Oh ya, kalau kalian pengen belajar tentang mengelola keuangan, financial lesson, tentang investasi, kalian langsung aja ke channel aku. Kalian masuk ke playlist saham dan investasi. Nah, di situ lengkap banget. Aku akan jabarin dari mulai hal yang dasar buat pemula, cocok banget buat belajar di sana, sampai nanti ke middle dan expert. Pokoknya subscribe aja ya channel kita.
Jangan lupa like, comment, tatai. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum.